Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang sensor MG2. Sensor MG2 ini adalah sensor gas ya. Nanti bisa digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran dari gas LPG. Sensor ini akan penting ya, akan sangat bermanfaat ya manakala di rumah kita memiliki dapur yang mungkin mohon maaf ya sedikit sempit, kemudian ventilasinya kurang, maka ketika terjadi kebocoran gas itu akan sangat berpotensi terjadi kebakaran. Di banyak hal sering kita dengar di berita begitu, adanya kebakaran yang disebabkan karena adanya gas LPG yang bocor. Nah, itu biasanya di dapur yang ventilasinya kurang. Nah, sensor ini sangat bermanfaat, nanti bisa mendeteksi sedini mungkin adanya kebocoran gas, sehingga nanti sesuatu ataupun kebocoran dari gas ini diketahui oleh sensor, kemudian berikutnya akan diinformasikan kepada mikrokontrol dari Node MCU ESP8266. Kemudian nanti informasi ini dari sensor segera mungkin akan dikirimkan ke HP dari pemilik rumah ya, nanti ada notifikasinya. Ini bagian dari upaya nanti bisa dijadikan sebagai proteksi kebakaran ya. Ini menggunakan sensor MG2. Nah, di sensor MG2 ini ada 4 pin ya. Yang pertama adalah A0, kemudian ada D0, kemudian ada ground, kemudian ada VCC. A0 ini adalah output analog, D0 ini adalah output dari sensor digital. Ini yang nanti kita gunakan. Kemudian di sini ada ground, VCC ini adalah power. Ground dihubungkan ke node MCU, modul node MCU-nya ESP8266. Ground ketemu ground, kemudian VCC ketemu VCC. Power 5 volt. Kemudian D0 ini nanti kita hubungkan ke D5. Jadi output dari MG2 ini, dari sensor ini kita hubungkan ke D5. Nanti kita program di Arduino-nya nanti di D5. Begitu ya, di modul node MCU ESP8266. Ini secara rangkaian seperti ini. Kemudian berikut adalah hasil dari rangkaian ini ke hardware langsung dari MG2 dan node MCU ESP8266. Dan teman-teman, ini untuk hardwarenya sudah dihubungkan ya antara sensor dengan node MCU-nya. Ini tadi ada 4 pin di sini ya, yang satu tidak dipakai untuk A0 ya. Kemudian pengkabelannya tadi sudah dijelaskan di rangkaian sebelumnya, dan ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan setting di HP kita. Kemudian kita akan memprogram modul ini, modul mikrokontrol node MCU-nya nanti supaya bisa mengirimkan notifikasi ke HP kita. Mari kita setting dulu untuk aplikasi di HP kita dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memprogram di Arduino ya, jadi kita akan setting dulu di aplikasi yang ada di HP kita. Ini masih kita menggunakan aplikasi Blink ya. Kita sudah memiliki, sudah download di Play Store ya, ini aplikasi Blink. Kita klik. Nah, untuk memulai project baru seperti biasa kita klik new project ya. Di yang atas ini kita klik new project. Kemudian di sini bisa kita beri nama nanti sesuai dengan project kita ya. Mungkin tadi alarm gas begitu, atau nanti bisa diganti dengan yang lain. Nah, kita memberi nama di sini alarm gas. Kemudian di sini jangan lupa dipilih ESP8266-nya ya. Kita pilih dengan modul node MCU. Ya, kita pilih.
modul Node MCU di sini. Ya, di sini sudah kita pilih modul Node MCU. Kemudian di sini bisa kita pilih di backgroundnya bisa terang ataupun gelap ya. Ya, kita pilih yang terang ini ya. Kemudian terakhir kita klik tombol yang bawah ini. Ya. Tombol yang paling bawah ini supaya nanti ada kode yang dikirimkan ke email. Jadi nanti ada kode yang dikirimkan ke email saya ini Royan Belik. Nanti tujuannya untuk memprogram di Arduino-nya. Oke, kita pilih klik ataupun pilih oke. Nanti secara otomatis ada kode yang akan kita ambil di email kita ya. Untuk keperluan pemrograman Arduino. Baik, ini sudah ada kode yang sudah dikirimkan ke email. Nah, berikutnya kita akan membuat project tadi notifikasi ya. Kita klik tombol tambah di sini. Tombol tambah kita klik. Kemudian kita cari ke bawah di sini untuk notifikasi. Ya. Yang bawah. Nah, di sini ada notifikasi. Kita pilih notifikasi. Ya. Kemudian kita atur di sini untuk notifikasinya. Ya. Sudah, kita kembali. Nah, langkah berikutnya nanti baru kita akan atur di program Arduino-nya supaya nanti sensor dari gas ini bisa mengirimkan notifikasi ke HP kita. Baik teman-teman, ini program untuk Arduino-nya. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan program ini juga bisa diunduh di deskripsi dari video ini ya. Kita menggunakan tadi modul ESP ya, ESP8266. Kemudian kita menggunakan aplikasi Blink yang tadi sudah kita setting di HP kita tadi. Kemudian ini ada kode yang tadi dikirimkan dari Blink ya, waktu kita setting project baru di Blink ya, ada kode rahasia ya yang dikirimkan ke email. Nah, ini kita sudah membuka email, kemudian kodenya sudah kita ambil dan kita pasang di sini ya untuk kodenya. Kemudian jangan lupa di sini untuk internet kita. Ini kebetulan saya menggunakan internet dengan nama Royan Belik. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan akses internet teman-teman ya. Kemudian di sini ada passwordnya, di sini 1 sampai 8 ya. Ini dari internet Royan Belik. Kemudian tadi di hardware ketika kita melakukan pengkabelan ya. Untuk MQ2 sensornya tadi kita hubungkan ke D5. D5 dari Node MCU ESP8266. Jadi di sini kita sesuaikan ya. Kemudian di sini untuk program utamanya nanti ya kita jalankan ke Blink ya, data dari MQ2. Dimana di sini ketika ada perubahan dari sensor ya, dimana sensor itu kondisi outputnya itu kondisinya 1 ataupun high ketika tidak ada kebocoran dari gas. Kemudian begitu ada perubahan dari high ke low, ketika ada kebocoran gas ataupun gas terdeteksi, maka berikutnya adalah kita mengirimkan sebuah notifikasi ke Blink. Nah, di sini kebetulan saya memberi notifikasi awas ada gas bocor. Ini sebagai notifikasi. Ini bisa dirubah ya. Nanti teman-teman bisa merubahnya. Kemudian kita memberikan delay, ini tundaan ya, nanti biar notifikasi ini tidak terlalu cepat ya, ini diberikan tundaan. Jadi begitu teman-teman untuk coding Arduino-nya. Nanti
sekali lagi bagi teman-teman yang membutuhkan coding ini bisa di-download dari deskripsi dari video ini. Coba kita cek hasilnya ya. Namun sebelumnya kita harus upload dulu dari program ini ke Arduino-nya ataupun ke Node MCU-nya ya. Nanti kita upload dulu coding ini dengan langkah sebagai berikut ya. Yang pertama kita save dulu coding ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memverifikasi di sini ya. Kita klik tombol verifikasi dan kita tunggu sampai selesai. Dan kita lihat di bawah ini sudah menyatakan bahwa verifikasi selesai. Nah, langkah berikutnya adalah yang terakhir. Nah, program nanti diisikan ya lewat USB ini. Kita tunggu sampai selesai dulu. Dan ini masih proses ya, proses upload, kita tunggu sampai 100%. Oke, dan di sini sudah ada keterangan bahwa mengirimkan program ini sudah selesai, artinya program sudah terkirimkan ke modul mikrokontrol. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kita tes sensornya apakah bekerja atau tidak ya. Ya, coba kita uji ya sensor gas ini ya dengan korek api ya, korek gas maksudnya ya. Kita coba berikan gas ini, apakah nanti sensor ini bisa mendeteksi atau tidak ya. Coba kita berikan gas dulu. Nah, di situ ada notifikasi ya. Di sini ada notifikasi. Awas ada gas bocor. Ya, kemudian disertai dengan notifikasi ataupun nada dering juga ya. Nanti nada dering bisa sesuai dari HP masing-masing dari HP teman-teman ya. Ini kalau kemudian gas itu ternyata masih terdeteksi terus ya, artinya masih ada gas di sini ya, maka di sini masih muncul lagi ya, nadanya terus ya, kemudian notifikasi pesannya juga terus muncul ya. Jadi begitu ya, ini sangat simple sensornya, kemudian sangat mudah untuk diaplikasikan ya di HP kita, sehingga ini bisa memudahkan ataupun membantu kita ya untuk mengetahui adanya kebocoran gas ya, supaya kebakaran bisa terhindari. Jadi nanti selama gas itu masih terdeteksi, nanti secara berkala mengirimkan pesan terus begitu ya, berulang. Tadi ada delaynya, ada tundaannya di program Arduino, tetapi nanti secara terus-menerus dia akan mengirimkan pesan ya, kemudian disertai dengan nada dering ya. Nada dering nanti bisa disetting dari masing-masing HP kita semua ya. Jadi begitu singkat cerita, bukan singkat cerita ya, singkatnya dari prinsip kerja sensor gas ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.